Ibu Yosefa selaku dosen pengajar mata kuliah Ekonomi Koperasi, yang kami hormati rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Unsurya. Pada kesempatan kali ini izinkan kami, Agung Sektiari, nomor mahasiswa 222-064002, memaparkan terkait tantangan koperasi Indonesia pada era otonomi daerah dan perdagangan bebas. Adapun ruang lingkup yang akan kami jelaskan pada pemaparan kali ini meliputi pendahuluan, yang kedua perkembangan koperasi pada era otonomi daerah, yang ketiga koperasi Indonesia masuk era perdagangan bebas, dan yang keempat posisi dan peran koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, bahwa pada era reformasi ini kita menghadapi berbagai tantangan, baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, sekarang kita menyongsong pelaksanaan otonomi daerah, yang mana juga akan berpengaruh terhadap perkembangan koperasi. Dan yang selanjutnya adalah secara eksternal. Faktor analisis yaitu meliputi globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, yang mana ini juga akan mempengaruhi perputaran ekonomi suatu koperasi. Faktor internal, yang mana faktor internal ini adalah dipengaruhi oleh politik dalam negeri maupun politik ekonomi nasional. Yang mana dalam hal ini pada era reformasi ini, MPR telah menetapkan politik ekonomi nasional dengan mengeluarkan TAP MPR nomor 16 tahun 1999, TAP MPR nomor 15 tahun 1999, dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999. Hal ini sangat besar pengaruhnya pada daerah, karena dari dana-dana pembangunan daerah yang berupa bagian penerimaan PPB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan daerah dari sumber daya alam, baik minyak, hasil hutan, dan perikanan, sehingga tiap-tiap daerah dapat melaksanakan pembangunan secara merata. Dengan demikian, terjadilah euforia pembangunan di daerah. Kemudian, meningkatnya penerimaan daerah dari pengelolaan sumber daya alam di daerah-daerah hasil pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang mana APBD ini diharapkan mampu mendukung program pemerintah pusat melalui kewenangan pemerintah daerah dalam hal pembangunan ekonomi secara merata maupun pembangunan sosial. Untuk selanjutnya itu faktor eksternal, yang mana secara eksternal Indonesia kita menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang dimulai dari ASEAN Free Trade Area atau AFTA pada tahun 2003, kemudian Asia Pacific Economic Organization atau APEC, kemudian World Trade Organization yaitu WTO. Hal ini akan berdampak atau berimbas terhadap dinamika yang akan terjadi yaitu politik negara, kemudian ekonomi Indonesia, dan sumber daya manusia yang diharapkan mampu untuk bersaing dengan negara lain, yang mana Indonesia sebagai negara berkembang diharapkan mampu bersaing baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi dan siap dalam menghadapi hal tersebut dengan berbagai dinamika dan tantangan ke depan. Pada awal era reformasi, pada saat terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada saat itu, yang mana era reformasi yang ditandai dengan otonomi daerah dan persiapan globalisasi dan liberalisasi ekonomi, hal tersebut merupakan tantangan berat yang harus dihadapi. Namun, untungnya masih ada beberapa pilar penyangga ekonomi nasional yang cukup tangguh dan mampu bertahan menghadapi goncangan krisis tersebut, yaitu seperti pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menengah, yang terakhir adalah koperasi, yang hingga saat ini tetap eksis keberadaannya untuk mensejahterakan para anggotanya. Untuk selanjutnya, perkembangan koperasi pada era otonomi daerah, yang mana implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Hal ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Yang pertama yaitu dampak positif, yang mana otonomi daerah akan memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembiayaan lainnya. Namun, selain itu, juga terdapat dampak negatif,
yaitu masalah yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan alokasi, investasi, dan skala kegiatan koperasi. Yang mana dalam hal ini, asas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membentuk jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Sehingga diharapkan peran dinas koperasi untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fungsi intermediasi. Dalam hal ini, dukungan yang diperlukan koperasi untuk menghadapi rasionalisasi adalah lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan pemerintah daerah yang akan dapat mendesentralisasikan pengembangan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang, yang selanjutnya akan menumbuhkan kemandirian daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah, baik melalui koperasi maupun badan-badan pemerintah daerah. Untuk selanjutnya, bagi koperasi itu sendiri, tugas yang sangat mendesak saat ini adalah melakukan konsolidasi informasi keuangan koperasi yang berada di perbankan. Dalam konsolidasi ini harus tetap menghormati kerahasiaan masing-masing nasabah atau koperasi, tetapi mampu memberikan kekuatan bersama untuk bernegosiasi dengan bank. Kehadiran koperasi di Indonesia yang dulunya menganut sistem kewilayahan atau kekuasaan, seiring waktu merubah orientasi kewilayahan tersebut dengan orientasi kelayakan bisnis dan melaksanakan konsolidasi, sehingga dapat mendorong pengembangan kemajuan koperasi, yang mana dalam hal ini tidak lepas dari turut serta atau campur tangan dari dinas koperasi, yang mana dinas koperasi melaksanakan konsolidasi keuangan, kemudian melaksanakan pengembangan jaringan informasi serta pengembangan pusat inovasi dan teknologi yang merupakan kebutuhan pendukung untuk kuatnya kehadiran koperasi menghadapi tantangan perdagangan bebas dan era globalisasi. Untuk selanjutnya, koperasi Indonesia memasuki era perdagangan bebas, yaitu pada tahun 2003 sebagai permulaan berlakunya AFTA merupakan tonggak penting bagi koperasi Indonesia karena akan menentukan corak koperasi yang masih akan bertahan hingga ke depan. Dalam hal ini yang patut dilihat adalah konteks daya saing produk yang dihasilkan para anggota koperasi, sehingga daya saing koperasi tidaklah berdiri sendiri. Untuk menghadapi era perdagangan bebas tersebut, atau yang dimulai dari adanya AFTA pada tahun 2003, ada beberapa kendala, di antaranya yaitu kemampuan manajerial yang masih rendah. Persoalan ini menitik beratkan pada kemampuan sumber daya manusia yang mengawaki koperasi dalam proses pengelolaan koperasi di setiap lini dalam menghasilkan dan memasarkan barang dan jasa baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk yang kedua yaitu kelemahan competitive strength, koperasi terhadap pada rendahnya competitive advantage. Jika demikian, kondisi yang dihadapi koperasi, maka fokus menjadi perhatian gerakan koperasi harus pada kemampuan memanfaatkan permintaan domestik. Kemudian, instabilitas nilai tukar rupiah, yang mana dalam hal ini adalah tidak stabilnya nilai tukar rupiah yang akan berdampak pada produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi, dalam hal ini terkait dengan perdagangan ekspor maupun impor yang akan mempengaruhi perputaran suatu koperasi. Pada era perdagangan bebas ini, pertumbuhan koperasi terletak pada sektor yang mempunyai karakteristik universalitas, kebutuhan individu yang tinggi, dikarenakan mudah mencapai kelayakan ekonomi serta kemampuan jangkauan pelayanan yang luas melampaui batas kesamaan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, dua pilar utama kemajuan koperasi dalam dasawarsa yang akan datang terletak pada usaha jasa keuangan dan usaha kegiatan pembelian bersama, yang mana usaha jasa keuangan sendiri dapat berupa kredit perbankan kepada petani, yaitu memberikan pinjaman kepada petani untuk melakukan usaha pertanian. Sedangkan untuk kegiatan pembelian bersama dapat dilakukan melalui kegiatan perkulakan atau pembelian bersama dan membangun jaringan untuk dimanfaatkan sebagai pembelian bersama untuk jasa konsumen. Yang mana dari arus penyediaan barang dan jasa baik untuk input maupun tujuan konsumsi akan semakin besar. Sehingga dukungan pembiayaan atau penciptaan mekanisme pembiayaan bersama dalam bentuk konsorsium dapat dilakukan oleh koperasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu posisi dan peran koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia. Bagi perekonomian Indonesia, perlu adanya keterkaitan dalam konteks sistem ekonomi nasional atau sering dikenal istilah seni. Yang selanjutnya dari sisi produksi sendiri, pelaku ekonomi Indonesia terdiri usaha negara, usaha swasta besar nasional, usaha swasta asing, usaha-usaha ekonomi rakyat. Dan selanjutnya, dalam hal jumlah unit usaha terdiri dari usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah dalam bentuk badan usaha,
yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Koperasi sebagai salah satu bentuk atau metode menjalankan usaha serta sebagai salah satu bentuk dan organisasi perusahaan di antara produsen kecil dan menengah di samping usaha perseroan milik negara, usaha swasta besar nasional maupun asing. Di sektor produksi jasa, koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang mengorganisasikan pelayanan jasa keuangan baik berbentuk bank maupun non-bank. Di sektor konsumsi, koperasi merupakan organisasi para konsumen yang bergerak di dalam pelayanan jasa pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumsi bagi rumah tangga. Dalam konteks organisasi, koperasi mempunyai aturan dan cara sendiri dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya. Oleh karena itu, koperasi juga disebut gerakan. Dalam suatu perekonomian pasar, peran utama dari koperasi adalah menjadi wahana kerjasama pasar bagi para anggotanya untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal melalui berbagai produksi dan konsumsi barang maupun jasa. Dan indikator eksistensi koperasi dalam suatu perekonomian pasar itu sendiri adalah pangsa pasar koperasi dalam kegiatan atau sektor di mana jasa koperasi sangat diperlukan dan dicari oleh masyarakat. Demikian paparan kami terkait tantangan koperasi Indonesia pada era otonomi daerah dan perdagangan bebas. Kami mohon maaf seandainya ada kesalahan penyampaian materi pada saat presentasi. Selanjutnya, sejahtera bersama koperasi. Sekian dan terima kasih.